Ulang lagi ya. Bapa dalam surga, Tuhan yang baik, terima kasih telah memberiku kehidupan baru, dan aku telah bangun kembali dari tidurku dengan kuat. Walaupun kesehatanku terganggu, tetapi aku tahu Tuhan telah memberiku napas kehidupan, kekuatan, dan umur bertambah sehari lagi, memberiku keluarga dan teman-temanku, memberiku makanan dan tempat tinggal. Tetapi aku seringkali lupa untuk bersyukur. Aku mohon ampunilah aku. Tolong bantu aku agar tidak dibingungkan dengan uang dan ketenaran, dan selalu ingat akan kasih karuniamu, anugerahmu kepada diriku. Di hari yang baru ini, hari Minggu tanggal 16 Februari ini, hari di mana umatmu akan beribadah, tolong bimbing aku berjalan di jalan yang benar dan selalu percaya, beriman, dan melakukan kehendak-Mu, agar hidupku penuh dengan kekudusan-Mu, penuh dengan urapan-Mu, penuh dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Shalom. Pelajaran kebenaran firman Tuhan hari ini dengan judul Hidup yang Kekal Melalui Kasih Allah. Hidup yang kekal melalui kasih Allah. Nats Alkitab kita Yohanes 3 ayat 16 dengan judul Hidup yang Kekal Melalui Kasih Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita membaca bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Allah adalah jalan untuk mencapai hidup yang kekal. Pada perenungan atau khotbah ini kita akan membahas tentang hidup yang kekal melalui kasih Allah. Ada 4 kebenaran penting yang perlu kita simak. Kebenaran pertama, 1. Kasih Allah sebagai jalan menuju hidup yang kekal. Kasih Allah adalah jalan untuk mencapai hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini dengan kasih yang tidak bersyarat, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Kasih Allah ini adalah jalan untuk mencapai hidup yang kekal. Karena dengan kasih Allah kita dapat beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, hiduplah dinaungi kasih Allah, hiduplah dalam kasih Allah, hiduplah dengan benar dalam kasih Allah, hiduplah percaya pada kasih Allah, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kebenaran kedua, hidup yang kekal melalui percaya kepada Yesus Kristus. Hidup yang kekal dapat diperoleh melalui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang telah mati untuk menebus dosa umat manusia dan telah bangkit kembali untuk memberikan hidup yang kekal. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat beroleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau memperoleh hidup yang kekal. Tanpa percaya kepada Kristus, engkau tidak akan selamat. Tidak mungkin engkau dapat menuju kepada rumah Bapa yang kekal dalam kerajaan sorga. Hanya dengan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Jika engkau belum percaya saat ini, sekarang percayalah kepada Kristus. Percayalah kepada Kristus. Percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau memperoleh hidup yang kekal. Saya doakan engkau harus percaya supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Kebenaran yang ketiga, karakteristik hidup yang kekal. Hidup yang kekal memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Hidup yang kekal adalah hidup yang penuhi dengan kasih dan cinta Allah. Hidup yang dipenuhi dengan kasih dan cinta Allah. Karakteristik yang kedua, hidup yang kekal adalah hidup yang bebas dari dosa dan kematian. Karakteristik yang ketiga ialah hidup yang kekal adalah hidup yang dipenuhi dengan damai dan sukacita. Yang keempat, karakteristik hidup yang kekal adalah hidup yang memiliki tujuan dan makna yang jelas. Kita harus mempunyai tujuan dan makna yang jelas. Tujuan kita adalah dalam hidup ini, yaitu untuk masuk surga, yaitu kerajaan Allah bersama dengan Bapa, rumah Bapa di surga, tinggal di sana. Itu tujuan kita. Tujuan kita harus jelas. Tujuan dan makna yang jelas. Maknanya yaitu mewarisi kerajaan surga, memuji, menyembah, mengagungkan namanya, hidup dalam kedamaian dalam kerajaan surga. Tujuan kita adalah kerajaan surga. Kebenaran yang keempat, bagaimana
mencapai hidup yang kekal. Bagaimana kita dapat mencapai hidup yang kekal? Kita dapat mencapai hidup yang kekal dengan satu, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, menerima kasih Allah dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengikuti ajaran Yesus Kristus dan melakukan kehendak Allah. Yang keempat, berdoa dan bersekutu dengan Allah untuk memperdalam hubungan dengannya. Kesimpulan, dalam Yohanes 3 ayat 16 kita membaca bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Allah adalah jalan untuk mencapai hidup yang kekal. Marilah kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima kasih Allah dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat beroleh hidup yang kekal. Sikap kritis dan praktis memahami hidup yang kekal melalui kasih Allah menurut Yohanes 3 ayat 16. Berikut adalah beberapa sikap kritis dan praktis memahami hidup yang kekal melalui kasih Allah menurut Yohanes 3 ayat 16. 1. Mengakui kasih Allah. Mengakui bahwa kasih Allah adalah jalan untuk mencapai hidup yang kekal dan bahwa kasih Allah adalah tidak bersyarat dan tidak memiliki batas. Kasih Allah tidak bersyarat. Engkau tampan atau jelek, engkau cantik atau jelek, engkau kaya atau miskin, engkau berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan tinggi, engkau hitam atau putih, tetap Allah mengasihimu, tetap Allah mencintaimu. Engkau berdosa atau tidak berdosa, Allah tetap mengasihimu. Dia ingin mengampunimu dan engkau akan dibawanya dengan kasih-Nya yang kekal supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kasih Allah tidak bersyarat dan tidak memiliki batas. Sampai selama-lamanya Allah mengasihi engkau. Jika engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah mengasihi engkau sampai selama-lamanya. Dia ingin bersama denganmu sampai selama-lamanya. Dia tidak ingin tinggalkan engkau. Dia mau engkau disucikan, engkau dikuduskan, engkau dimuliakan, dan engkau diselamatkan dan memperoleh kasih Allah agar masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Yang kedua, menerima kasih Allah dengan hati yang terbuka dan siap dan membiarkan kasih Allah mempengaruhi hidup kita. Menerima kasih Allah. Kita harus menerima kasih Allah. Allah mengasihi kita. Kasih Allah begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi, begitu indah dalam kehidupan kita. Milikilah kasih Allah. Terimalah kasih Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, menghidupi kasih Allah. Menghidupi kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan kasih dan cinta kepada orang lain dan dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memahami bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. 5. Mengikuti ajaran Yesus Kristus. Mengikuti ajaran Yesus Kristus dan melakukan kehendak Allah dengan menunjukkan kasih dan cinta kepada orang lain dan dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. 6. Berdoa dan bersekutu dengan Allah. Berdoa dan bersekutu dengan Allah untuk memperdalam hubungan dengannya dan untuk memahami kasih Allah yang lebih dalam. 7. Mengembangkan iman yang lebih dalam dan kuat dengan memahami bahwa
kasih Allah adalah jalan untuk mencapai hidup yang kekal. Yang kedelapan, mengasihi seperti Allah mengasihi. Mengasihi seperti Allah mengasihi dengan menunjukkan kasih dan cinta kepada orang lain dan dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ke-8, menghidupi kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus dengan menunjukkan kasih dan cinta kepada orang lain dan dengan hidup yang sesuai dengan kebenaran Allah. Hiduplah sesuai dengan kebenaran Allah, maka kasih Allah melingkupi kita, mewarnai kehidupan kita. Yang ke-10, mengembangkan hubungan dengan Allah. Mengembangkan hubungan dengan Allah yang lebih dalam dan kuat dengan memahami bahwa kasih Allah adalah jalan untuk mencapai hidup yang kekal. Dengan sikap kritis dan praktis melalui kebenaran firman Tuhan seperti ini, kita dapat memahami hidup yang kekal melalui kasih Allah menurut Yohanes 3 ayat 16 dan dapat menghidupi kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, biar kami hidup di dalam naungan kasih Allah, hidup melalui kasih Allah, supaya kami memperoleh keselamatan kekal. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Jika kami hidup di luar kasih Allah, bawa kami, tarik kami Tuhan, supaya hidup di dalam naungan kasih Allah, supaya kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Jika kami dalam keadaan berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan iman kami. Jika kami dalam hidup dalam kebutuhan, kekhawatiran, Tuhan persatukan iman kami, supaya kami hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kami hidup dalam berdosa, Tuhan ampuni kami. Kalau kami dalam kelemahan fisik, sakit, penyakit, Tuhan tolong sembuhkan kami. Penyakit apapun juga. Penyakit di mata, di kaki, di tangan, penyakit dalam organ tubuh kami, di lambung, di usus, penyakit di perut, penyakit di jantung, penyakit di paru-paru, penyakit di ginjal, lemak ginjal, batu ginjal, batu empedu, penyakit kolesterol, penyakit gula darah atau diabetes, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit di saluran kami, prostat, penyakit di pankreas, penyakit apapun dalam tubuh kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, Engkau keluar dari tubuh kami. Tubuh kami bukan tempat sakit penyakit, tapi tubuh kami atau bayi Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai segala sakit penyakit, Engkau keluar, Engkau pergi, Engkau lenyap. Kami yang percaya telah disembuhkan. Kami yang percaya kepada Kristus telah dipulihkan. Kami yang percaya telah sehat kembali. Kami yang percaya bisa berdiri dan berjalan. Kami melakukan aktivitas. Kami sehat. Kami kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati keluarga Kristen. Mungkin dalam konflik keluarga, mungkin dalam di ujung perceraian, suami ingin meninggalkan istri ingin meninggalkan suami, orang tua ingin meninggalkan anak-anak. Tuhan persatukan keluarga Kristen kembali, biar mereka boleh bergandeng tangan, bersama-sama beribadah di hari Minggu, di bait Allah, bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dikuatkan dengan kebenaran firman, masuk dalam doa-doa kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Keluarga Kristen diberkati, dan keluarga Kristen juga bersatu padu, bergandeng tangan untuk menjadi garam dan terang dunia, mempengaruhi manusia yang ada di dunia ini untuk percaya kepada Kristus. Mereka, orang-orang dalam dunia ini, melihat keluarga Kristen, mereka melihat Kristus di dalamnya, dan mereka boleh percaya kepada Kristus agar mereka diselamatkan. Keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salom, mempengaruhi orang
untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun. Injil disampaikan, nama Yesus diproklamirkan, diberitakan agar setiap orang sampai di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami umat percaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka hanya tinggal tempat iblis, setan, dan antek-anteknya, malaikat-malaikatnya, pengikutnya untuk disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan memberkati. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang menderita, Tuhan kuatkan. Gereja-gereja Tuhan pada hari ini, hari Minggu ini, yang mau beribadah dimanapun mereka berada, para gembala, jemaat, gereja-gereja Tuhan, umat-umat Allah, Tuhan memberkati gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan, berkati kehidupan mereka, kebutuhan mereka Tuhan cukupi, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa secara khusus untuk STTRM, sekolah tinggi teologi STTRM. Tuhan memberkati hamba di mana hamba salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, memberkati para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, baik dosen S1, S2, S3, para mahasiswanya, baik S1, S2, S3. Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan sembuhkan jika mereka sakit, Tuhan kuatkan jika mereka lemah. Biar semua tetap bersemangat melayani Tuhan, belajar dari Tuhan tentang kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Dan STTRM, produk yang dihasil dari STTRM, para alumninya boleh menjadi garam dan terang dunia, boleh membawa salam bagi dunia, menjadi para pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang mempengaruhi orang manusia dunia ini untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STTRM makin jaya, STTRM makin diberkati, STTRM makin dimuliakan oleh Kristus, dan banyak jiwa orang-orang, para mahasiswa-mahasiswa mau belajar di STTRM. STTRM dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mau belajar, para mahasiswa-mahasiswa baik S1, S2, S3. Mereka boleh belajar di STTRM dan mereka dihasilkan menjadi orang-orang yang dapat mempengaruhi dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang hadal, mempengaruhi dunia, pemimpin yang berkualitas, mempengaruhi dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapak dalam surga, hamba berdoa bagi ketentraman bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini. Biar Tuhan tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, tentram. Biar sinar kemuliaan surgawi turun atas bangsa-bangsa, negara-negara, semua aman, tentram, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Kami butuh kasih, penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita sekalian dengan segala yang baik dan untuk melakukan kehendaknya dan mengajarkan di dalam kitab apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, mewarnai, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan, kami terima berkat Tuhan melalui usaha, toko dagangan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin.